Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yasir Aska. Kita akan membahas sekarang mengenai yang harus dilakukan oleh madrasah setelah dana bosnya dicairkan atau ditarik kemarin. Nah, yang pertama yang perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian adalah waktu kemarin kita sudah membahas mengenai perencanaan ya, mulai dari bagaimana Kamat melakukan menginput kegiatan dan lain sebagainya hingga keluarlah apa yang namanya rekam. Dokumen rekam inilah yang dibutuhkan untuk diupload di portal BOS ke depannya ya. Kemudian setelah itu kawan-kawan melakukan penarikan atau pencairan. Nah, setelah ditarik atau dicairkan, maka kita akan masuk ke bagian yang namanya realisasi. Yang mana kalau tadi rencana dokumennya adalah rekam, maka realisasi dokumen yang akan dikeluarkan adalah buku kas umum, BKU, dan buku pembantu pajak. Nantinya juga LPJ sebenarnya juga narik data dari realisasi yang kita input di aplikasi Rekam ini. Kemudian, masalah realisasi itu ada berbagai macam tahapan. Tahapan yang pertama adalah pertama realisasi pendapatan. Di sini kita akan menginput berapa banyak pendapatan yang sudah kita dapat pada waktu pencairan kemarin, tapi bukan pencairannya ya, tapi berapa banyak di tahap tersebut yang benar-benar tertera dalam rekening, itu maksudnya realisasi pendapatan. Setelah itu, tahapan berikutnya bukan ke pengeluaran kegiatan ya. Jadi kalau kita lihat di aplikasi Rekam, di bawahnya menu realisasi pendapatan kan realisasi pengeluaran kegiatan ya. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan setelah kita melakukan hasil pendapatan itu pindah buku dulu. Kenapa kok pindah buku ya? Karena kita kan melakukan pemindahan kas ya. Pemindahan kas dari yang uangnya ada di rekening bank menuju ke uangnya kita tunaikan. Jadi dari kas rekening menjadi kas tunai sehingga kita melakukan pindah buku, kecuali misalnya untuk, teman-teman yang nggak langsung melakukan penarikan uang, tetapi uangnya masih ada di sana, di kas rekening, kemudian langsung disalurkan baik ke vendor, ke perusahaan, maupun ke guru-guru. Jadi tidak perlu pindah buku, jadi langsung menuju ke pengeluaran kegiatan ya. Tapi pada umumnya dominannya karena tarik uang, maka kita lakuin pindah buku terlebih dahulu. Setelah itu, setelah uangnya didapetin barulah kita masuk ke pengeluaran kegiatan ya. Nah, kemudian ada opsional apabila dalam pengeluaran kegiatan tersebut, misalnya kita beli laptop, beli, proyektor dan lain sebagainya, kan ada pajaknya. Maka kita lakukan proses yang namanya pengeluaran pajak. Gimana kalau dalam pengeluaran kegiatan itu nggak ada pajaknya? Ya sudah, tidak perlu kita lakukan tahapan pengeluaran pajak. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan lebih jauh. Jadi, pertama teman-teman itu harus ngecek ke grafik AKB yang ada dalam menu dashboard, kemudian cara bacanya gimana. Nah, kita langsung masuk aja ke aplikasi. Di aplikasi yang, kita lihat di sini, ini relasi pendapatan ya. Saya menggunakan Erkam Strip Pelatihan. Nah, teman-teman langsung aja masuk ke erkam.kemenak, jadi Erkam yang real. Jadi nanti ngisinya nggak 2 kali, tapi langsung ke yang realnya saja. Kita klik menu dashboard ya, di yang paling atas ini, nanti ada card yang namanya anggaran kas belanja, ya yang bawah ini ya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatiin sebelum masuk ke realisasi. Jadi, pahami ini dulu, baru nanti masuk ke realisasi. Jangan, tiba-tiba langsung masuk ke realisasi, nanti, ya mungkin langsung masuk to the point tapi nggak memahami esensi dari apa yang harus dilakukan. Jadi kalau menurut saya pahami dulu AKB. Nah di AKB ini sebenarnya kita tahu nih, di bulan Januari sampai ke bulan-bulan berikutnya, berapa sih pengeluaran yang sudah kita rencanakan di rekam. Ini jumlahnya tentu bervariasi ya, tergantung dengan yang sudah diinput oleh bendahara. Tapi yang saya tekankan di sini, lihat di grafik ya, setiap bulan itu ada noktahnya ada 2 ya. Noktah yang di sini yang warna orange itu berarti rencana ya. Kemudian ada noktah yang warna biru, itu artinya adalah realisasi ya. Nah, jadi di sini menandakan realisasi masih nol dan kita merencanakan sebesar 3,75. Artinya apa? Artinya nanti, di bulan Januari, Februari, Maret itu tidak akan ada realisasi.
realisasi akan terjadi di bulan April. Jadi puncaknya adalah di bulan April. Sehingga di bulan April itu ini seandainya sama nih ya, seandainya memang rekamnya seperti ini, berarti nanti di bulan April adalah 3,75 dikali 4 bulan, 15 juta. Jadi harusnya di atas di bulan April nanti akan ada titik biru yang berada di atas besar 15 juta. Sedangkan bulan Januari sampai Maret itu kosong, tidak ada pengeluaran sama sekali. Hal ini juga berlaku untuk teman-teman mungkin yang baru akan berencana mencairkannya setelah Lebaran, jadi di bulan Mei gitu. Nah, maka nanti beda lagi ceritanya. Jadi 15 tambah 3 berarti sekitar 8,75 di bulan April, tapi di Januari sampai April nanti kosong gitu ya. Jadi ya tergantung pada kondisi di lapangan teman-teman sekalian. Yang penting esensinya paham dari konsep yang saya masukkan. Yang kedua adalah, nah ini kan ada nih, Januari kan kita mengeluarkan 3,75. Nah teman-teman tuh paham nggak di 3,75 itu ngeluarinnya untuk apa aja? Misalnya untuk honor guru berapa, untuk honor pegawai berapa, untuk listrik berapa, untuk air berapa, untuk telepon berapa, untuk bangunan berapa, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus paham di bulan Januari ini terjadi pengeluaran apa saja. Karena di Earcam versi 1 memang kita belum disediakan suatu fitur yang digunakan untuk narik data atau mengekspor data kira-kira apa saja yang diperlukan, apa saja yang sudah kita input month by month ya. Jadi bulan per bulan itu apa saja yang dibutuhin itu nggak ada, belum ada. Jadi walhasil ya kita harus berjuang sendiri ya, ngorei satu persatu biar kita bisa ngerti apa aja yang dikeluarkan di bulan tersebut. Jadi jangan ujuk-ujuk masuk ke pengeluaran kegiatan ya, tapi dicek terlebih dahulu, diperiksa terlebih dahulu, kira-kira per bulan itu keluarnya apa saja. Nah, yuk kita langsung mulai ke aplikasi yang beneran ya. Jadi kita masuk ke realisasi, kita klik menu pendapatan. Nah, di menu pendapatan ini kosong nih. Jadi harusnya ini kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, ini kita lihat ke akun. Nah, ini akunnya sebagai kepala madrasah. Teman-teman tentu masih ingat ya, waktu bikin rencana kerja dan anggaran itu kan algoritmanya adalah camat, kemudian bendahara, kemudian camat. Camat input kegiatan, kemudian bendahara masukin rincian biaya, kemudian camat ngelakuin persetujuan gitu kan. Flow-nya camat, bendahara, camat. Nah, tetapi kalau untuk realisasi itu dibalik. Jadi mulainya bukan dari camat itu berada di tengah. Jadi mulainya adalah dari bendahara. Di bendahara, camat, bendahara. Nah, kita masuk ke realisasi pendapatan. Nah, sebelum kita ngelakuin penambahan, itu kita perlu cek terlebih dahulu di sini ya, total saldonya masih 0, total pengeluarannya masih 0. Itu dulu ya. Nah, kita pertama tahapannya kita klik tambah, kemudian kita klik sumber dana. Sumber dana itu kita pilih tahap 1 ya, karena baru tahap 1 yang kita keluarin, tipe kasnya rekening. Kemudian nomor rekeningnya apabila di sini tertulis tidak ada data, berarti masukin dulu nih. Apalagi kan banyak yang nomor rekeningnya baru ya. Jadi kita masuk ke sini pengaturan rekening bank, kita ngelakuin penambahan terlebih dahulu. Di banknya kita pilih, kan kebanyakan kemarin Mandiri, kita tulis di sini misalnya Mandiri, kemudian kemarin buka aktivasinya berada di mana, kemudian masukin nomor rekening. Nomor rekening ini bisa lihat di buku rekening yang kemarin sudah dibagi sama banknya, atau bisa lihat juga di portal BOS ya. Itu kan juga ada di bukti uploadnya, itu ada di sana tertera nomor rekeningnya. Oke. Kemudian nama rekeningnya silahkan dimasukin nama madrasahnya. Kemudian tipe rekeningnya, kemudian kita klik simpan ya. Oke. Ya, sudah masuk ya nomor rekeningnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke relasi pendapatan lagi, kita ngelakuin penambahan sumber dana, kemudian ini rekening bank. Nah, di nomor rekening otomatis nanti akan muncul, kita klik saja. Kemudian tanggal nota. Nah, ini yang penting. Kita masuk ke di bulan April. Misalnya nih, rekan-rekan ngambil di tanggal 28 April ya. Nah, waktu aktivasi kan nanti diberitahu oleh pihak bank ya berapa jumlah dana real yang ada di dalam rekening gitu kan. Nah,
Itu kita pilih misalnya di sini tanggal 28 jam berapa tuh ada di bank tadi. Misalnya jam 10 ya. Oke, kita klik baik. Nah, ini berapa jumlahnya yang disampaikan oleh pihak bank ada di dalam rekening. Misalnya saya tulis di sini 50 juta. Misalnya ya. Untuk satu tahap nilainya 50. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian otomatis di sini akan muncul statusnya menunggu, total saldo sudah muncul ya. 50 di kas mana gitu. Nah, kemudian kalau sudah kita kembali ke akunnya kepala madrasah. Oke, di sini kita ke akunnya kepala madrasah. Ya. Kita di akunnya kepala madrasah, kemudian kita klik ini ya, realisasi pendapatan, kemudian kita klik persetujuan, kita klik disetujui. Ini kita baru bikin notanya ya. Sekarang kita masukin tanggal realisasi, artinya kan bisa jadi tuh aktivasinya tanggal 28 ya, kayak tadi tanggal 28, tapi belum tentu kan kita ngambilnya tanggal 28, bisa jadi setelahnya gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan tanggal realisasi. Kemudian kita kembali lagi ke akunnya bendahara, kemudian setelah itu kita ngelakuin tanggal realisasi. Di sini saya contohkan tanggal realisasinya sama tuh dengan tanggal notanya gitu ya. Kemudian kita masukin nomor referensi, ini bebas ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah itu barulah sebenarnya nanti di BKU muncul, kita lihatnya bos, kemudian kita lihat ke BKU. Nah, di BKU nanti akan muncul tuh ya, itemnya, bahwa sudah ada item untuk realisasi pendapatan. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah kita melakukan pindah buku. Kita klik tambah di sini, sumber dana APBN Bos tahap 1, tipe kasnya apa? Rekening bank. Kemudian nomor rekeningnya ada ke tipe kas mana. Kita kan ngambil ya, berarti kita masukin ke tunai. Nah, jumlah yang direalisasikan berapa? Tadi kan ini 50 juta ya. Contohnya ya, karena kebutuhannya tadi di bulan berapa itu? Di bulan Januari, Februari, Maret, dan April, karena sekaligus ya, karena sudah di akhir bulan gitu. Ini totalnya berapa tuh yang diambil gitu. Ini kan tadi totalnya 15 juta nih ya. 4 bulan ini 15 juta. Maka di pindah buku, di sini saya masukin nanti jumlah dana yang diambil adalah 15 juta gitu. Bekasnya tunai tadi ya, jumlahnya 15 juta. Atau disesuaikan dengan kemarin waktu rekan-rekan ngambil dananya itu berapa banyak gitu. Nah, ini tanggal notanya kan bertepatan dengan waktu aktivasi realisasi pendapatan ya, itu juga nggak masalah. Yang penting jamnya disesuaikan aja. Kalau tadi jam 10 tadi saya buat waktu realisasi pendapatan, ya kan nggak mungkin kita nariknya jam 00 atau jam 1 pagi, kan nggak cocok gitu ya. Kita kan ngelakuinnya kan pasti setelah jam 10 tadi ya. Misalnya tadi kita aktivasi, kemudian kita antri di bank, jam 11 kita baru bisa ngelakuin penarikan gitu ya. Jadi yang logik ketika kita membuat tanggal notanya ini. Dan kita klik simpan. Di sini statusnya menunggu, kita kembali ke akunnya bendahara Camat ya. Nah, di akunnya kepala madrasah bisa ada dua cara ya. Bisa ngelakuin ke sini atau langsung masuk ke pindah buku di sini. Kemudian kita klik aksi persetujuan, ya di-review dulu, kemudian klik disetujui. Kita kembali lagi ke bendahara untuk masukin tanggal realisasi. Nah, di akun bendahara kita akan memasukin tanggal realisasi. Oke. Kita klik aksi, kita klik tanggal realisasi. Nah, tanggal realisasinya ya nggak apa-apa, kita masukin jam yang sama juga nggak apa-apa. Artinya begitu kita bikin nota, kemudian langsung dilayani, kemudian langsung jadi gitu ya. Atau untuk membuatnya mungkin serealistis mungkin ya, misalnya kita ngantri jam 11 lebih 10 gitu baru kita benar-benar bisa merealisasikan. Nah, itu ya nomor referensi ya. Tadi ini belum ada catatan bakunya, yang penting dibuat sedemikian rupa sehingga ketika pelacakan itu mudah ya. Dan kita klik simpan. Statusnya sudah selesai, kita coba lihat lagi di BKU ya. Di BKU sudah muncul, ada dua ya, di BKU ada dua, tadi ini pindah bukunya ada dua. Ini kalau kita baca di sini artinya ya, kita
punya pendapatan lagi sebesar 15 juta sehingga seolah-olah total saldonya kita jadi 65 juta. Padahal di waktu yang sama kita juga langsung mengeluarkan 65 juta tersebut ya, kreditnya 15 sehingga total saldo tetap 50. Tetapi beda kas ya. Yang di sini kasnya adalah kas tunai ya. Pindah bukunya berupa kas tunai, yang tadi keseluruhan kas nih, maksudnya 50 ini keseluruhan kas. Sehingga nanti kalau kita baca di pendapatan, ini bentuknya udah lain nih. Bentuknya di sini di rekening itu seolah-olah ada total pengeluaran ya. Padahal kan kita belum ngelakuin pengeluaran apapun gitu ya. Kita belum ngelakuin pengeluaran apapun. Tapi kalau kita jumlah semua di rekening dan di tunai kan masih 50 gitu. Jadi ya ini sebenarnya kalau teman-teman melihat ini nanti akan bingung. Ini kok total saldo 50, ngeluarinnya 15 kok masih tetap 50 gitu. Jadi jangan bingung ya. Nah, biar nggak bingung ya klik bawahnya ini aja. Kalau ini mungkin nanti akan sedikit banyak membingungkan rekan-rekan madrasah ketika jumlahnya itu sudah banyak yang diinput. Tapi kalau sedikit kan masih bisa dipahami ya. Nah, biar nggak bingung lihat di bawahnya gitu ya. Atau masuk ke sini ya, rekap sumber dana, total pendapatan, kemudian nanti di sini bisa melihat item-item yang lain gitu ya. Nah, kita sudah ngeluarin uangnya, sudah pindah buku. Kemudian kita masuk ke sini ya, pengeluaran kegiatan. Ini sebagai contoh adalah kita masuk ke honor guru lah ya. Kita klik tambah gitu. Sumber dana tahap 1, tipe kasnya kita mau bayar pakai tunai kan. Metode pembayarannya juga tunai, ngasih ke orangnya langsung gitu. Ini misalnya guru A gitu. Kalau misalnya belum ada orangnya silakan klik tambah gitu ya, lakuin penambahan pada item yang berbintang merah. Sebagai contoh kita ngasih honor ke guru A gitu. Tanggal notanya ini kan gini nih. Nah, ini penting nih. Tanggal notanya itu adalah kapan pada dasarnya kita ngelakuin pembayaran pada guru tersebut. Misalnya kan ini gurunya kan guru honorer gitu ya, guru swasta gitu. Kan biasanya pembayarannya per bulan gitu. Bisa jadi gini, ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan oleh madrasah. Bisa jadi bayarnya di akhir bulan atau bayarnya di bulan pertama bulan selanjutnya gitu kan. Misalnya nih bulan honor Januari, misalnya ngajar bulan Januari itu dibayarnya awal bulan Februari, maka ya tanggal notanya bulan si Februari ini gitu. Cuma kalau bayarnya tepat di tanggal Januari ya apa-apa juga gitu. Jadi yang penting disesuaikan dengan kondisi yang ada di madrasahnya gitu. Ini sebagai contoh ya, si madrasah tersebut membayarnya tepat di tanggal akhir bulan pada bulan berjalan gitu. Kita klik di sini tanggal 31, bayarnya misalnya jam 10 ya, notanya jam 10. Yang namanya nota kan belum tentu lunas bayar ya. Jadi nota tuh ya sudah nota saja gitu, pencatatan nota pengeluaran kegiatannya. Kemudian kita masuk ke komponen biaya. Kita pilih gitu ya, pakai klik ini ya, gambar kaca pembesar, kemudian kita masukin standar pendidikannya apa, kemudian kegiatannya apa, sub kegiatannya apa gitu ya. Jadi kalau itu akan ada banyak. Kalau misalnya Pak kok punya saya belum ada, mungkin bisa jadi belum disetujui. Jadi yang muncul di sini adalah yang sudah disetujui. Atau ada lagi biasanya trouble-nya itu Pak kok sumber dananya kok kosong gitu. Itu biasanya karena sinyal. Jadi sinyalnya harus stabil sehingga pastiin ini muncul tuh, APBN BOS tahap satunya tuh muncul. Kalau belum muncul tuh biasanya karena kendala sinyal. Pengetahuan saya seperti itu. Nah, ini kan kita lihat di sini ya. Ini kan akumulatif ya. Di sini harga satuannya 250.000, total kuantitasnya 30. Ini bukan 30 guru ya. Tetapi 5 guru di dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi hati-hati membacanya. Ini kan berarti 5 ya, 5 guru gitu ya. Kan 5. Nah, berarti kita masukin di sini, kita pilih ya. Kita misalnya bayar yang ini dulu lah ya. Kita pilih, oke. Harga satuannya tadi berapa? 250.000 gitu. Kuantitasnya berapa tadi? 5 gitu ya. Nah, ini kan kalau bayar honor guru tidak ada PPN, tidak ada potong PPN, tidak ada PPh, sehingga kita bebaskan gitu ya. Kemudian kita klik simpan.
ini di sini logiknya adalah kita melakukannya per bulan gitu. Tetapi ini masih ada yang keliru juga nih, lihat nih ya. Ini kan kita penerimanya guru A nih, penerimanya guru A. Kok kuantitasnya 5? Jadi kan nggak logis tuh. Ya, ini sebenarnya penerima guru A itu berarti di sini kuantitasnya 1. Itu maksudnya. Karena yang menerima cuma guru A sebesar kuantitasnya 1 orang gitu. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul statusnya menunggu. Kita klik tambah lagi ya. Sumber dana, tipe kasnya apa tadi, tunai, tipe pembayarannya juga tunai, penerimanya berarti guru B gitu ya. Nanti sama tadi guru C, guru D, guru E gitu, masukin semuanya gitu. Kita masukin di sini tanggal 31 Januari. Jam berapa tadi? Jam 10, komponen biayanya masukin yang sama gitu. Jadi udah kebayang ya, kalau misalnya nanti ada berapa? 20 guru ya berarti ada 20 putaran. Teman-teman akan melakukan proses yang seperti ini gitu ya. Itu baru dikali misalnya 20 guru tuh ya berarti kan 20 kali 4 bulan yang selama ini sudah jalan gitu. Jadi 20 kali 4 akan nginput 80 putaran siklusnya gitu ya. Kemudian selanjutnya ini anggaplah seperti ini ya. Nanti silakan dilanjutin lagi sebanyak berapa putaran dari kegiatan yang terjadi. Kemudian kita di sini klik tambah. Sebenarnya saya ingin cukupkan di sana 2 tadi sebagai sampel, tetapi kan tadi belum ada pajaknya. Kita kan mau latihan yang ada pajaknya akan seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya buat ini sebenarnya kan nggak mungkin ada PPh dalam honor guru ya, tetapi anggap saja ya. Walaupun keliru, tetapi ada PPh di sana gitu ya. Sebenarnya nggak ada PPh, cuma buat sebagai percontohan saja. Oke, di sini saya masukin 250.000, kuantitasnya 1 gitu. Nah, misalnya di sini ada PPh-nya, misalnya ya, sekali lagi misalnya. Ya, kita ngambilnya berdasarkan yang dalam Juknis tahun 2022 ya. Ini kan kalau seandainya si guru tersebut sebagai peserta atau panitia kegiatan, maka PPh finalnya itu kan dikali 5%. Jadi misalnya tadi honornya itu adalah 250.000 gitu ya. Maka kita kalikan dengan 5% gitu. Kita kalikan dengan 5% itu nilainya adalah 12.500. Berarti kita masukin di sana yang akan dipotong menjadi pemotongannya adalah 12.500. Oke. Jadi nanti akan didapatin oleh si guru tersebut adalah 237.500. Kita klik simpan. Nah, dari sini kita bisa lihat ada bedanya ya. Untuk kolom pajak ini 0, ini 12.500. Tahapan selanjutnya adalah seperti biasa kita ngelakuin persetujuan. Nah, di dalam persetujuan ini kita masuk ke pengeluaran kegiatan yang tadi ya. Kita kemudian klik aksi, persetujuan, kemudian kita klik disetujui. Ya, ini disetujui dulu semuanya. Oke. Persetujuan, disetujui. Oke, sudah ya. Kemudian kita kembali lagi ke akunnya bendahara. Nah, di akunnya bendahara kita klik menu pengeluaran kegiatan. Nah, kita masukin tanggal realisasinya. Tanggal realisasinya itu tentu saja setelah dana cair. Jadi bukan pada sesuai dengan notanya tanggal 31, tetapi cairnya tanggal berapa tadi? Kan kita bayarnya setelah dana cair gitu kan. Ini tanggal 28 April gitu. Jamnya mau dibedain juga nggak apa-apa. Misalnya ngumpulin jam 12 karena kan dananya cair kan tanggal 28, kita nariknya tanggal 28. Misalnya daerahnya deket tuh gitu. Langsung dibagiin. Tapi kalau daerahnya jauh ya kita buat di sini tanggal 29. Kenapa? Karena nariknya baru tanggal 28, mencairkannya baru tanggal 28. Jadi kita baginya tanggal 29 gitu. Jadi bikinnya yang selogik mungkin ya. Oke, nomor referensinya juga. Kemudian kita klik simpan, di sini kita klik aksi, kita cek dulu ya, ini kan statusnya selesai gitu ya, baru satu yang statusnya selesai. Kita lihat dulu di BKU-nya apa yang terjadi. Di dalam BKU itu baru satu ya, baru satu yang masuk. Ini kan tadi 1, 2, 3 kan yang rekening bank ya, berarti 4. Jadi artinya apa teman-teman? Artinya adalah kalau kita belum melakukan tanggal realisasi, belum kita input tanggal realisasi,
maka ini belum akan tercatat dalam PKU gitu. Kemudian kita lihat di dashboard juga. Di dalam dashboard kita akan lihat apakah dia akan udah langsung masuk apa belum. Nah, masuk ya. Sebesar 250.000 karena baru satu orang tadi kan. Artinya walaupun kita nginput banyak-banyak, tetapi kalau kita belum memasukkan tanggal realisasi, dia belum akan tercantum di dalam BKU, belum akan tercantum juga di dalam dashboard, dan juga belum tercantum dalam realisasi pendapatan yang ada dalam sini. Lihat ya, kita pengeluarannya di dalam total pengeluaran, oh ternyata sudah ya, dalam total pengeluaran itu sudah 750.000, artinya sudah tercatat ya, tadi kan bukan 250 ya, jadi logiknya tadi adalah dalam realisasi pendapatan akan tercatat sebagai pengeluaran, tetapi dalam dashboard dan BKU belum tercatat sebagai pengeluaran apabila kita belum masukin tanggal realisasi gitu ya. Kita masuk lagi ke sini, kita masukin lagi ke tanggal realisasi, kemudian kita masukin tanggal realisasinya, tadi samain aja dengan yang guru A, tanggal 29 jam 12. Oke, nomor referensinya misalnya 3.2. Oke, kemudian kita klik simpan, ini juga sama, tanggal realisasi. Ini sebagai contoh aja bayarnya sama dengan yang teman-teman yang lainnya ya. Bayarnya sama jam 12, oke. Kemudian kita klik simpan. Nah, sebenarnya di tahapan realisasi pengeluaran kegiatan ini sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke item berikutnya yaitu pengeluaran pajak. Nah, di pengeluaran pajak kita klik tombol tambah, kita masukin sumber dana, masukin tipe kasnya yang kita mau bayar pakai apa gitu. Apakah mau bayarnya pakai rekening yang uangnya masih ada atau yang sifatnya tunai gitu ya. Tapi kalau ini kita menggunakan tunai gitu misalnya. Yang karena sudah dibayarin ke tipe kasnya tunai. Yang maksudnya udah ngambil tadi. Kita kemudian pilih PPh 21, tanggal notanya artinya setelah tanggal notanya itu misalnya gini ya, tadi tanggal notanya itu ketika acaranya di akhir bulan Januari, berarti kita bayarnya juga sama di tanggal 31 Januari tadi gitu kan. Begitu begitu kejadian itu selesai, maka kan sebenarnya sudah ada kewajiban pajak. Tetapi karena kewajiban potong pajak, tapi karena waktu itu belum ada dananya, ya kita masukin di tanggal tanggal pengeluarannya nanti di saat realisasi yaitu di bulan April tadi ya. Oke, kita centang, jangan lupa kita centang, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah itu kita persetujuan terlebih dahulu ya. Ya, kita masuk ke akunnya kepala madrasah, kemudian di pengeluaran pajak, klik aksi, klik persetujuan, kemudian kita pilih disetujui ya. Tentu saja di review terlebih dahulu, kalau sudah kita masukin tanggal realisasinya. Kita kembali ke akun bendahara. Ya, kita sudah masuk di akunnya bendahara, di pengeluaran pajak, klik aksi, klik tanggal realisasi, kemudian kita masukin di bulan April tadi ya, kita ngeluarinnya di tanggal 29, nomor referensinya silahkan dibuat, kemudian kita klik simpan. Nah, dengan ini berarti prosesnya sebenarnya sudah selesai, nanti silahkan lakukan untuk item-item pengeluaran kegiatan yang lain. Jangan lupa dilihat di BKU, dicek terlebih dahulu, ini juga bisa diekspor dalam bentuk PDF. Gitu. Jadi untuk teman-teman bisa ngecek sekali lagi bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah bentuk akhirnya seperti ini. Gitu. Oke, rekan-rekan, saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.